Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Septia Wulandari. Kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah riset operasional atau biasa kita kenal dengan riset operasi. Oke, kita mulai aja langsung pendahuluan ya. Nah, pendahuluan di dalam riset operasi ini adalah pengertian dari riset operasional. Riset operasional adalah cabang dari ilmu matematika. Cabang ya, karena ilmu matematika ini adalah raja dari segala ilmu. Salah satu cabangnya adalah riset operasional. Yang diterapkan untuk apa sih? Untuk memberikan fondasi ilmiah bagi manajemen dalam mengambil keputusan secara efektif dan tepat terhadap permasalahan yang dihadapi. Jadi RO ini menggunakan perangkatnya dan metode matematika untuk memecahkan masalah dalam suatu manajemen. Sejarahnya, riset operasi ini berawal pada Perang Dunia Kedua ini, ketika ilmuwan Inggris mengambil keputusan atau strategi perang berdasarkan pada masalahnya adalah keterbatasan sumber daya perang, tapi dia ingin mencapai tujuannya apa? Untuk memenangkan perang. Jadi riset operasional itu adalah basicnya kita harus punya masalah dulu dan kita harus punya tujuannya untuk apa, gitu ya. Kemudian sejak saat itulah lahirlah pengetahuan ilmu dalam upaya untuk menentukan penggunaan sumber daya yang terbatas. Nah, demikian juga dengan tentara Amerika. Mereka membuat tim yang disebut sebagai Team of Operation Research untuk menentukan. Jadi mereka membuat tim untuk mencapai tujuannya apa ini? Tiga tujuannya ini. Ada tiga tujuannya. Itu yang pertama adalah tingkat optimum logistik untuk perang. Bagaimana untuk meningkatkan optimal logistik untuk perangnya. Kemudian yang kedua adalah tujuannya pola dasar penerbangan yang efisien. Yang ketiga adalah pola dasar jaringan bagi operasi alat-alat elektronik. Nah, strategi atau alternatif solusi apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan agar mereka memenangkan perang, gitu kan? Nah, kemudian pengertian operasional, riset operasional itu berkaitan dengan pengambilan keputusan yang optimal, perlu digarisbawahi ya. Jadi harus pengambilan keputusan yang apa? Yang optimal, yang maksimum dalam menyusun suatu model. Jadi strategi-strategi apa yang kita susun dalam suatu model dari sistem-sistem, baik itu deterministik. Deterministik itu apa? Deterministik itu adalah teknik yang mengasumsikan kepastian dalam pemecahannya. Baik itu secara pasti gitu kan ya, maupun secara probabilistik. Jadi kalau determinan tadi pasti, probabilistik itu adalah yang tidak pasti. Tapi kemungkinan terdapat pemecahan alternatif dari masalah itu sehingga dapat mencapai tujuan yang optimal yang berasal dari kehidupan nyata gitu ya. Kemudian penggunaan OR Operational Research atau RO meluas ke bidang misalnya contohnya dalam penelitian di lembaga penelitian dan pendidikan gitu misalnya. Tujuannya adalah ingin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, strateginya apa? Misalnya strateginya dengan menambahkan sarana dan prasarana gitu atau lebih banyak mencetak guru yang profesional gitu atau biaya pendidikan yang seperti apa yang harus dilakukan agar mutu pendidikan Indonesia menjadi baik seperti itu. Yang kedua adalah rumah sakit. Misalnya bagaimana memperbaiki kesehatan penduduk, strateginya seperti apa? Apakah harus memperbaiki gizi penduduknya atau seperti apa? Gitu ya. Kemudian konsultan, kemudian yang kemudian perencanaan kota. Misalkan bagaimana ingin menata kota menjadi lebih baik. Caranya seperti apa? Misalkan dengan menambah sarana dan prasarana di kota tersebut gitu atau yang lain sebagainya gitu ya. Kemudian kemunculan masalah keputusan sebagai akibat dari jadi ada beberapa alternatif tindakan. Seperti tadi, misalkan ingin meningkatkan mutu pendidikan, maka alternatif tindakannya apa? Apakah harus menambah tadi sarana dan prasarana atau
meningkatkan kualitas guru atau meningkatkan prestasi siswa gitu. Kemudian sumber daya yang terbatas. Nah, masalahnya itu misalnya sumber daya yang terbatas, minimnya biaya pendidikan, kurangnya guru di desa-desa terpencil, dan lain sebagainya. Gitu. Dan ada komponen utama nih dalam pengambilan keputusan, yaitu tujuan. Jadi tadi kalau kita pengen, kalau tadi tentara Amerika Serikat ingin menang, maka itu tujuannya ingin menang, maka apa yang harus dilakukan? Gitu. Jadi harus ada tujuan yang ingin dicapai dan variabel apa saja yang mempengaruhi sehingga menghasilkan solusi yang optimal gitu. Kemudian model riset operasi ini ada banyak banget, ada berdasarkan strukturnya, kegunaannya dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan pada strukturnya, model klasifikasi ini digambarkan ke dalam 3, yaitu model ikonik. Model itu tadi adalah gambaran ya. Jadi apa? Jadi model itu mampu menyederhanakan sistem yang kompleks di mana hanya komponen-komponen yang relevan atau faktor-faktornya dominan dari masalah yang dianalisis yang diikut sertakan. Jadi kita harus buat masalah itu solusinya alternatif solusinya seperti apa yang kita modelkan sehingga dapat mencapai tujuan yang optimal. Berdasarkan strukturnya ada model ikonik. Seperti bisa kalian baca, model ikonik adalah suatu model yang menggambarkan fisik dari suatu sistem dalam ukuran yang ideal atau ukuran lain seperti foto, peta, globe, mobil, pesawat, kapal, dan lain sebagainya. Jadi misalkan kalian ingin membuat rumah gitu kan, nggak mungkin kalian langsung gue mau buat rumah nih, ya udah gue susun aja batu bata yang tinggi biar dia jadi rumah, kan nggak gitu kan. Kita pasti punya perencanaan itu misalnya buat desain rumahnya seperti apa, ruang tamunya kira-kira seperti ini, panjangnya berapa, lebarnya berapa, seperti itu kan. Itu adalah model ikonik. Kemudian yang kedua adalah model analog. Yang kedua model analog ya. Ini model yang dengan sejumlah properties digunakan untuk menggambarkan jumlah properties yang lain. Misalnya di sini contohnya warna biru itu menggambarkan air. Jadi kalau di peta kalian lihat kan ada warna hijau, warna biru, gitu kan, warna coklat dan lain sebagainya. Nah, warna biru itu menggambarkan adalah laut. Misalnya birunya biru pekat itu berarti tandanya lautnya laut dalam. Kalau birunya biru agak terang itu berarti tandanya lautnya itu laut dangkal gitu ya. Seperti itu. Ada atau misalnya lebih mudahnya, model analog itu adalah model fisik tetapi tidak memiliki bentuk yang mirip dengan yang dimodelkan atau lebih abstrak gitu. Makanya kita harus memisalkan model itu dengan misalnya tadi suatu warna atau misalkan alat ukur termometer nih. Kalian tahu kan alat ukur termometer bagaimana bisa menunjukkan itu dia suhunya tinggi atau rendah, maka dibuatlah alat ukur termometer yang memodelkan tinggi rendahnya temperatur suatu misalnya suhu badan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah model simbolik atau matematik. Yakni model yang menggunakan variabel-variabel permasalahan yang digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis, huruf, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali nanti yang akan kita pelajari mengenai model simbolik atau matematis. Ini nanti yang akan kita gunakan di dalam riset operasi. Gitu ya. Nanti ada yang namanya deskriptif, deterministik, dan probabilistik yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Oke. Kemudian berdasarkan kegunaannya, model deskriptif itu yaitu model yang menggambarkan aspek-aspek tertentu dari suatu masalah situasi sehingga pengguna dapat memanfaatkan hasil analisis tersebut. Jadi dalam model deskriptif ini menggambarkan situasi tanpa peramalan dan rekomendasi. Contohnya adalah misalnya peta organisasi gitu. Kemudian yang kedua adalah model prediktif. Model prediktif ini adalah model yang menunjukkan apa yang akan terjadi bila suatu terjadi. Gitu. Misalnya
dalam suatu ujian berdasarkan prestasi seseorang dan hasil diskusi dengan teman-temannya, maka dapat diprediksi hasil ujian tersebut. Kalau dia dapat mempresentasikan sesuai dengan apa yang didiskusikan dengan temannya dan dia menyampaikannya dengan baik, tidak terbata-bata, lugas, terus to the point, maka nilai ujiannya pun akan ketahuan baik gitu ya. Tapi kalau dia menjelaskannya dengan terbata-bata, gugup, itu kan akan menghasilkannya yang nilai ujiannya menjadi kurang baik gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah model preskriptif, yaitu model yang menggunakan hasil model prediktif dengan hasil yang sempurna. Jadi kalau model preskriptif itu dia menggunakan model prediktif. Jadi misalnya kalau ada masalah, dia mau menyelesaikannya nih, ya udah dia pakai ada aja model prediktif, tapi dengan yang disempurnakan. Misalnya model prediktif udah baik, tapi agar hasilnya lebih baik, maka dia menambahkan suatu komponen tertentu sehingga dapat menyelesaikan masalah itu dengan lebih optimal gitu, sehingga mencapai tujuan yang lebih optimal gitu ya. Kemudian berdasarkan kondisi lingkungan, model deterministik dan model probabilistik nih yang tadi saya jelaskan. Jadi kalau model deterministik itu merupakan kondisi yang sudah pasti gitu terhadap nilai-nilai variabel dan sumber daya yang ada dan diharapkan tidak berubah selama perencanaan. Jadi setiap sekumpulan nilai input gitu misalnya hanya ada satu output yang unik yang merupakan solusi yang pasti. Jadi deterministik itu udah pasti, dia udah pasti punya solusinya, yaitu nggak berubah-berubah, sudah pasti, sudah jelas gitu kan. Tapi kalau probabilistik karena dia adalah menggunakan nilai-nilai variabel yang tidak yang tidak pasti, sehingga menghasilkan solusi juga yang nggak unik gitu. Jadi misalnya digunakan oleh orang satu dengan orang yang lainnya itu bisa jadi solusinya itu berbeda, hasilnya pun berbeda gitu ya. Dia nggak unik. Contohnya misalnya diagram pohon keputusan atau peta pengendalian gitu ya. Atau di sini misalnya contohnya adalah perusahaan asuransi. Umur orang itu kan nggak ada yang tahu ya, cuman Allah yang tahu. Karena itu sehingga tidak dapat ditetapkan secara pasti. Maka dari itu perusahaan asuransi itu menggunakan unsur probabilitas atau peluang atau stokastik gitu di dalam kematian seseorang untuk menentukan berapa jumlah premi yang harus dibayarkan dalam asuransi tersebut gitu kan. Nah, kemudian kalau berdasarkan perilaku variabel, model statistik dan model dinamis. Model statistik itu apa? Model statistik itu yaitu adalah model dengan menggunakan asumsi yang tidak ada perubahan nilai variabelnya pada waktu tertentu sehingga akibat dari perubahan lingkungan atau kondisi sistem. Jadi tidak merumuskan faktor waktu pada perumusannya. Jadi dia nggak perlu nih variabel waktu di dalam model statis. Jadi semua nilai yang ada tidak dipengaruhi oleh waktu. Jelas ya? Tapi kalau modelnya dinamis kan artinya bergerak ya. Gitu. Jadi model dengan nilai-nilai variabel yang berubah gitu seiring dengan perubahan lingkungan atau kondisi sistem. Karena dia bergerak, berarti dia mempunyai unsur waktu dalam merumuskannya. Gitu ya. Untuk model dinamis. Kalau statistik tidak butuh waktu gitu aja, kalau model dinamis dia butuh waktu untuk merumuskannya. Gitu. Kemudian berdasarkan metode solusi, model analitis ya adalah model dengan struktur matematis yang lengkap dan dapat diselesaikan dengan aplikasi teknik matematika. Jadi kalau model analitis ini secara analitik sudah ada rumusannya. Misalnya model alokasi sumber daya, model transportasi, model penugasan, model antrian gitu dan lain sebagainya. Nanti ini akan kita pelajari di dalam RO. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah yang namanya model simulasi. Yaitu model dengan struktur matematis tapi tidak dapat dipecahkan dengan menggunakan teknik matematika. Jadi simulasi itu kayak kalian sudah belajar metode numerik kan ya. Misalnya kita ingin menentukan integral dari suatu fungsi. Maka kalau secara analitik atau secara kalkulus kan udah ada rumusnya ya.
ada cara penyelesaiannya, ya udah kita selesaikan aja dengan cara analitik atau dengan cara kalkulus. Tapi kalau model simulasi itu kalian kayak mengerjakan integral tapi dengan cara metode numerik gitu. Bisa pakai cara trapesium, metode trapesium, atau metode Simpson 1/3 atau 3/8 gitu kan. Nah, itu adalah model simulasi. Jadi, dia dilakukan secara numerik, dilakukan percobaan secara berulang-ulang sehingga menemukan suatu solusi atau suatu tujuan yang optimal gitu ya. Jadi bedanya gitu. Kalau analitis berarti dia sudah jelas, udah ada rumusnya, tapi kalau simulasi dia harus ada percobaan berkali-kali. Gitu. Itu gampangnya. Oke? Langkah-langkah analisis dalam suatu RO atau riset operasi itu, langkah-langkahnya adalah yang pertama kita harus mendefinisikan masalah. Ya, gimana kita mau mencapai tujuan kalau kita nggak punya masalah kita itu apa gitu kan? Setiap orang pasti punya masalah. Nah, bagaimana kita menyelesaikan masalah itu? Yang pertama adalah kita dengan mengembangkan modelnya. Kira-kira solusinya itu seperti apa sih? Alternatif solusinya. Terus, nah kemudian yang kedua adalah kita dengan memecahkan model. Jadi setelah kita punya masalah, lalu solusi permasalahannya itu apa atau mengembangkan modelnya itu seperti apa, kemudian kita coba memecahkan modelnya, kita coba membuat model dari solusi-solusi yang kita punya gitu. Kemudian kita menguji keabsahan model. Kalau kita udah punya model-modelnya, solusi-solusinya apa, yang kita buat model kira-kira ini harus dipasangkan dengan ini atau seperti apa gitu. Nah, kita uji model yang tadi sudah kita buat. Nah, setelah kita membuat pengujian pada model yang kita buat, maka kita dapat mengimplementasikan hasil akhir dari model yang sudah kita buat, sehingga kita mendapatkan solusinya atau kita mendapatkan tujuan yang optimal. Maka itu kita implementasikan pada hasil akhirnya, sehingga mencapai tujuan yang optimal. Gitu ya. Kemudian, definisi masalah nih, terdapat 3 unsur utama dalam masalah, yaitu fungsi tujuan. Jadi definisi masalah itu apa sih? Definisi masalah itu adalah yang tidak jelas, yang akan menghasilkan penyelesaian masalah yang tidak tepat. Jadi kalau kita punya definisi masalah itu yang nggak jelas, maka kita akan menghasilkan penyelesaian masalah yang nggak tepat gitu. Maka dari itu kita perlu mengetahui 3 unsur utama nih. Yang pertama adalah fungsi tujuan. Jadi tujuan yang jelas akan membantu mengetahui masalah yang sebenarnya gitu. Jadi kalau kita udah tahu tujuannya, berarti kita bisa tahu kira-kira masalahnya itu mau dibawa kemana agar mencapai tujuan yang seperti apa gitu kan. Kemudian fungsi batasan atau kendala, batasan-batasan yang mempengaruhi persoalan terhadap tujuan yang akan dicapai. Misalnya perlu melakukan batasan pada suatu masalah yang dihadapi gitu, sehingga mempengaruhi tujuan yang akan kita capai gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah variabel keputusan. Jadi kita harus punya yang namanya variabel keputusan. Variabel-variabel yang mempengaruhi persoalan dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau kita udah punya tujuan, terus dari tujuan itu kita batasi kira-kira mana yang kira-kiranya nggak perlu kita masukkan ke dalam permasalahan gitu. Ini nanti akan kalian peroleh di dalam tugas akhir gitu atau penyelesaian skripsi. Nah, terus variabel keputusan apa yang kalian gunakan untuk menyelesaikan suatu masalah itu? Gitu. Yang kedua adalah pengembangan model. Nah, mengumpulkan data untuk menaksir besarnya parameter yang berpengaruh terhadap persoalan yang dihadapi. Taksiran ini digunakan untuk membangun dan mengevaluasi model matematika dari persoalannya. Biasanya penyajian ya dalam pengembangan model ini biasanya dapat berupa grafik gitu ya. Jadi kalian boleh mengembangkan modelnya itu dalam bentuk grafik. Terus hubungan matematisnya itu dapat menggunakan angka-angka atau simbol-simbol, misalnya
Misalnya Ani membeli 2 buku, misalnya 2 buku dan 3 pensil dengan harga misalnya 50.000 gitu. Nah, berarti kan kalian harus mengembangkan model. Kalian harus membuat model dari misalnya persoalan itu. Misalkan buku kita modelkan dengan X, pensil kita modelkan dengan Y. Berarti kan menjadi 2X dan itu misalnya kita jadinya tambah ya, karena dia belinya, dan 2X ditambah 3 pensil berarti Y gitu dengan harga berarti kan sama dengan 50.000 gitu. Itu yang dinamakan sebagai pengembangan model. Jadi dari suatu masalah yang cerita dapat kita modelkan secara matematis sehingga nantinya kita dapat menyelesaikan suatu permasalahan itu. Gitu. Nanti misalnya ditanyakan berapa harga buku dan berapa harga pensil yang Ani beli gitu. Gitu ya. Kemudian pemecahan model yang ketiga, dalam pemecahan model, dalam memformulasikan persoalan, biasanya digunakan model analitis yang yaitu model matematika yang menghasilkan persamaan sehingga dicapai pemecahan yang optimum. Jadi, misalnya suatu model itu bisa dipecahkan jika model tersebut menjelaskan masalahnya. Jadi, kayak model yang tadi kita buat itu, yang misalnya Ani beli buku sama pensil itu, bagaimana sih solusinya? Oh, bisa pakai apa namanya itu SPL kan ya, sistem persamaan linear dengan 2 variabel, berarti bisa bisa kita caranya gimana gitu misalnya. Itu ya kalian udah belajar lah di dalam apa itu kalkulus dasar ya atau kalkulus berapa lah saya juga lupa itu. Gitu ya. Itu dalam pemecahan model. Kemudian pengujian keabsahan model yaitu menentukan apakah model yang dibangun telah menggambarkan keadaan nyata yang secara akurat. Jika belum, maka perbaiki atau buat model yang baru. Jadi diuji nih tadi model yang udah kita buat itu. Kira-kira hasilnya sesuai atau tidak? Sudah optimal atau belum? Kalau sudah, berarti model itu dapat kita gunakan sehingga solusinya sudah dapat tercapai. Tapi jika belum, maka kita harus buat model yang baru. Jadi model yang tadi sudah kita buat itu dapat dimodifikasi untuk menguji perbedaan kondisi dan keputusan yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Atau hasilnya menunjukkan bahwa masalah terjadi tidak seperti yang diduga sebelumnya gitu. Jadi kita boleh memodifikasi model yang tadi sebelumnya sudah kita pelajari, gitu kan. Kemudian yang kelima adalah kita mengimplementasikan hasil akhirnya. Jadi kalau kita udah nguji ya udah kita tinggal aplikasikan saja apa yang tadi sudah kita buat modelnya, sudah kita uji kok, sudah sah, sudah dapat digunakan kok, ya sudah tinggal diimplementasikan saja ke dalam kehidupan sehari-hari, gitu kan. Kemudian ada yang namanya problem solving dan decision making di dalam RO ini. Problem solving itu artinya adalah pemecahan masalah, kalau decision making ini adalah pengambilan keputusan. Jadi gitu ya, ada pemecahan masalah, ada pengambilan keputusan. Kalau problem solving atau pemecahan masalah ini adalah proses identifikasi perbedaan antara situasi yang diharapkan dan situasi yang nyata, dan kemudian mengambil tindakan untuk memecahkan perbedaan tersebut. Gitu ya. Nah, langkah-langkah problem solving ini ada 7. Yang pertama adalah kita mengidentifikasikan dan menemukan masalah atau identify and define the problem gitu. Yang kedua adalah kita determine the set of alternative solution atau kita menentukan sekumpulan alternatif solusi gitu. Yang ketiga kita determine the criterion that will be used to evaluate the alternatives. Jadi yang ketiga adalah kita menentukan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi alternatif solusinya gitu. Terus yang keempat adalah kita evaluate the alternative. Kita mengevaluasi alternatif solusinya, gitu kan. Yang kelima adalah choose an alternative. Jadi kita pilih alternatif tadi yang sudah kita buat,
gitu. Dan yang keenam, kita implement the selected alternative. Jadi kita mengimplementasikan alternatif yang dipilih. Kemudian yang terakhir adalah kita evaluate the result and determine if a satisfactory solution has been obtained. Jadi mengevaluasi hasil yang diperoleh dan menentukan jika solusi yang memuaskan telah diperoleh, gitu ya. Nah, 1-7 ini adalah problem solving. Tapi kalau pengambilan keputusan itu adalah langkah dari 1-5. Jadi 1-5 ini gitu ya, ini adalah pengambilan keputusan, tapi 1-7 ini adalah problem solving. Gitu ya. Jadi bedanya gitu. Kalau kalian pengambilan keputusan cukup kalian sampai nomor 5 aja. Tapi kalau kalian ingin sampai dengan pemecahan masalah, maka kalian harus sampai ke step ke-7. Seperti itu. Oke, ini yang contohnya misalnya dalam suatu ada masalah nih, misalnya masalahnya adalah ada saudara akan lulus dalam 2 bulan yang akan datang. Misalnya kalian akan lulus 2 bulan yang akan datang dan telah melakukan wawancara di 4 perusahaan. Berarti define a problem dari cerita itu, maka masalahnya yang kalian hadapi adalah kalian tidak bekerja. Nih, masalahnya adalah kalian tidak bekerja, tapi ingin pekerjaan yang memberikan kepuasan bagi saudara. Jadi, kalian punya masalahnya itu adalah tidak bekerja, tujuannya adalah kalian ingin bekerja yang pekerjaannya itu kira-kira memberikan kepuasan bagi kalian gitu. Itu define a problem. Jadi kalian punya masalah tapi kalian punya tujuan. Itu adalah RO. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah determine the set of alternative solution. Kita menentukan sekumpulan alternatif solusi. Jadi karena kalian ingin tidak bekerja terus kalian melamarlah dan diberikan kesempatan untuk wawancara di mana? Di perusahaan Krakatau Steel, di Goodyear, Astra International, and Gudang Garam. Jadi kalian meng-apply pekerjaan di 4 perusahaan itu. Itu adalah alternatif solusinya agar kalian dapat pekerjaan gitu misalnya ya. Nah, step ketiga adalah kalian determine the criterion that will be used to evaluate the alternative. Jadi yang ketiga adalah kalian menentukan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi alternatif solusi. Jadi jika hanya ada satu kriteria, maka menentukan solusi terbaik ya udah tinggal menentukan satu kriteria itu. Pilih yang paling terbaik yang mana, gitu kan? Jadi single criterion decision problem. Jadi kalau cuma satu kriteria, udah pilih yang paling terbaik yang mana. Selesai. Masalah selesai, tujuan tercapai, gitu kan? Tapi kalau ada lebih dari satu kriteria untuk menyelesaikan solusi yang optimum atau yang terbaik, maka dinamakan sebagai ini, multi-kriteria decision problem. Jadi banyak kriterianya gitu kan. Contohnya di dalam misalnya tadi persoalan itu, kriterianya adalah kalian gajinya pengen seperti apa, tentunya pengen yang besar dong. Terus kejelasan karirnya seperti apa, jenjang karirnya kira-kira lambat nggak nih, atau bisa misalnya dari karyawan, bisa jadi manajer gitu kan, atau dari karyawan bisa jadi direktur, siapa yang nggak mau gitu kan, gitu. Nah, tunjangannya seperti apa misalnya, tunjangannya, wah gila gue sebulan nih dapat 10 juta, siapa yang nggak mau kan tunjangan di perusahaan sebulannya 10 juta gitu kan. Itu menjadi faktor alternatif kriterianya gitu. Dan kejelasan deskripsi dari pekerjaan itu. Siapa sih yang nggak mau misalnya digaji 50 juta per bulan tapi kerjanya cuman nyantai-nyantai depan laptop gitu kan, nggak perlu panas-panasan gitu. Siapa yang nggak mau? Pasti semua pengen seperti itu kan gitu. Tapi siapa yang iya nih digaji sebulan gue 10 juta tapi gue harus manjat-manjat pohon, gue harus berhadapan dengan listrik, naik listrik, belum lagi ntar kalau gue kesetrum gitu kan. Kalau seperti itu resikonya lebih besar.
Mungkin ada yang mau, mungkin ada yang tidak. Jadi itu harus menjadi kalian harus pikirkan gitu ya. Makanya itu ini adalah kriteria dalam mengevaluasi alternatif solusinya. Nah, kalau di sini misalkan dari sebenarnya ada 3 kriteria, yaitu yang pertama gaji awalnya berapa, potensi karirnya seperti gimana nih, terus lokasi kerjanya dengan lokasi kerjanya seperti apa. Misalkan ada 4 perusahaan ini, ternyata yang memberikan gaji bulanan yang paling besar di awal adalah gudang garam. Kalau cuman single kriteria, cuman satu kriteria, maka kalian ambil gudang garam sebagai solusi utama, gitu kan? Maka masalah selesai. Karena kalian pengennya, ya udah gue pengen nggak apa-apa lah, jauh juga nggak apa-apa. Yang penting gue gajinya gede nih, itu udah cukup. Tapi ada lagi orang yang gue nggak mau gaji besar, tapi lokasi gue jauh, gitu misalnya ini kan kalau gudang garam itu lokasinya jauh kan. Gue pengennya yang deket aja, berarti kan deket bisa yang Krakatau Steel atau yang Astra International gitu. Jadi tergantung beda-beda seseorang itu inginnya pengennya lokasi kerjanya yang dekat atau gaji awalnya yang besar gitu. Atau pengen potensi karirnya yang cepet gitu, misalnya gue dari karyawan gue pengen jadi misalnya sebulan jadi karyawan bisa langsung jadi direktur, wah siapa yang nggak mau kan. Ya udah pilih aja yang mana, yang gudang garam deh yang sangat baik gitu kan. Tapi ketika 3 kriteria itu, gue pengennya gajinya besar, gue pengen karirnya baik, dan gue pengennya deket gitu, maka ada nggak solusi yang akan kalian dapatkan? Gajinya gede, potensi karir, tapi lokasinya deket. Ada nggak? Nggak ada kan? Mau nggak mau, kalian harus mengorbankan salah satu kriteria itu. Ya udah, gue gaji nggak apa-apa deh besar, potensi karir yang penting gue cepet deh naik jadi direktur gitu kan. Terus lokasi kerjanya nggak apa-apa deh sangat jauh, maka kalian pilih gudang garam. Gitu ya, itu adalah solusi atau keputusan yang akan kalian dapatkan atau choose an alternative tadi yang saya bilang itu. Oke, yang kelima adalah implement the selective alternative. Ya udah, kalau lu udah pilih perusahaan gudang garam, ya udah berarti lu udah nyaman di situ. Ya udah lu udah kerja kan, implement, udah diimplementasikan karena sudah memilih perusahaan gudang garam sebagai tempat kerja kamu yang baru. Gitu. Nah, yang keenam, evaluate the result and determine if a satisfactory solution has been obtained. Jadi mengevaluasi hasil yang diperoleh. Ya udah, karena kalian sudah pilih gudang garam, berarti kalian gajinya udah banyak, potensi karir kalian udah jelas gitu kan. Ya udah, kalian menyelesaikan jalanin aja. Tapi kalau mengevaluasi, wah kira-kira capek juga gue nih tiap hari. Misalnya Jakarta Bandung, siapa sih yang nggak capek gitu kan? Gue mending gaji nggak seberapa lah, tapi lokasinya deket, tapi kan nyaman gitu. Misalnya berarti mengevaluasi kalau kira-kira nggak nyaman, berarti kalian balik lagi ke dalam evaluate the alternatif pengambilan keputusan tadi. Gitu ya. Jadi kalau tadi define the problem sampai evaluate the result ini adalah problem solving gitu ya. Sorry. Gitu. Nah, kalau decision making itu adalah dari define the problem sampai dengan choose an alternative. Gitu ya. Jadi tahu ya bedanya kalau problem solving, pemecahan masalah itu dari mengidentifikasikan masalah sampai kalian mengevaluasikan hasilnya. Tapi kalau pengambilan keputusan cukup dari kalian mengidentifikasikan masalah sampai dengan memilih alternatif solusinya. Maka itu dinamakan sebagai pengambilan keputusan. Oke, cukup jelas ya? Cukup sekian pendahuluan riset operasi dari saya. Ketemu lagi minggu depan, kita langsung masuk ke dalam hitung-hitungan bagaimana pengaplikasiannya, bagaimana contohnya dalam riset operasi dalam pengambilan keputusan, dan lain sebagainya.
Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.